Oke, halo semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku ingin memberikan informasi kepada kalian khususnya buat teman-teman atau adik-adik kelas, adik-adik tingkat yang saat ini sedang duduk di semester 6 menuju ke 7, dimana di semester ini itu nanti ada yang namanya mata kuliah yaitu seminar proposal. Mungkin ada yang belum tahu seminar proposal itu apa. Seminar proposal itu adalah mata kuliah dimana di sini akan mempelajari metode-metode yang digunakan untuk skripsi. Jadi di sini nanti kalian akan belajar terkait bab 1, bab 2, bab 3, lalu sedikit bab 4, 5, 6 seperti itu. Yang mana hal itu menjadi cikal bakal dari skripsi kalian atau tugas akhir perkuliahan kalian. Nah, di sini aku ada 6 rekomendasi bagaimana mengerjakan atau bagaimana menyusun seminar proposal ini. Ini adalah hal-hal yang aku lakukan. Jadi ini adalah tips ini ya teman-teman. Tips ini aku buat dari pengalaman pribadiku. Jadi jika kalian tidak sesuai atau tidak mampu melakukannya, jangan dilakukan. Karena kan saya aku nggak tahu gimana kondisi kalian. Karena kan setiap orang berbeda-beda seperti itu kondisinya. Oke, langsung aja kita masuk di yang pertama. Oke, tips yang pertama itu terkait teman-teman ini harus mencari penjurusan atau pendalaman yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya memang sesuai minat dan bakat kalian. Dimana hal ini aku dasarkan karena aku mengambil prodi manajemen. Maka nanti di skripsi, di seminar proposal, maksudku itu ada beberapa penjurusan untuk pendalaman seperti yang pemasaran, lalu ada keuangan, lalu ada operasi, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, seperti itu. Kalau nggak salah itu ada satu lagi kewirausahaan. Tapi yang umum memang yang 4 pilar manajemen itu tadi yang sering digunakan untuk membuat seminar proposal. Jadi di sini kalian harus mencari tahu terlebih dahulu kalian menginginkan pendalaman yang ke jurusan yang mana. Ingat, bakat dan minat kalian di mana. Jangan ikut-ikut teman kalian. Kalau kalian tidak punya bakat atau tidak punya ketertarikan ke dalam salah satu pendalaman itu tadi, ke salah satu pilar manajemen itu tadi, aku sarankan jangan diambil. Jadi introspeksi diri terlebih dahulu, lihat bakat dan minat kalian ada di pilar yang mana, apakah di pemasaran, keuangan, MSDM, atau operasi. Lalu tips yang kedua adalah cari dosen yang expert di bidangnya. Tidak menutup kemungkinan yang namanya dosen itu juga punya spesialisasi masing-masing. Dosen A punya spesialisasi di MSDM, dosen B punya spesialisasi di pemasaran, dosen C ada yang spesialisasinya di keuangan. Jadi memang kalian harus mencari yang sesuai dengan bakat minat kalian tadi, lalu mencocokkannya dengan dosen yang expert atau spesialisasinya di bidang yang mereka geluti. Jangan dosen yang spesialisasinya tidak sama dengan apa yang kalian minati, karena ada kemungkinan nanti kalau kalian memilih tersebut, dosen tersebut nanti bisa keteteran, apa ya bahasa Indonesia keteteran ya, tidak mampu optimal dalam mengerjakan seminar proposal kalian. Itu yang saya alami ya, mohon maaf ya dosen-dosen ya, itu yang aku alami sebagai mahasiswa. Jadi daripada nanti tidak optimal di dalam mengerjakan seminar proposal dan di ujung-ujungnya skripsi nanti malah keteteran, tidak optimal, maka sebaiknya kalian mencari tahu dosen yang expert atau punya spesialisasi di bidang yang kalian minati juga. Oke, tips yang ketiga itu cari topik yang akan kalian bahas. Tentunya yang namanya seminar proposal itu kita mencari tahu hal-hal apa saja yang membuat kalian tertarik maupun yang membuat adanya kegelisahan di dalam diri kalian. Jadi carilah topik yang memang kalian ingin bahas. Jangan yang ikut-ikut dengan teman kalian, karena mungkin teman kalian memang tertarik di hal itu dan kalian tidak. Jadi jangan ikutlah. Sekali-sekali percaya pada diri sendiri bahwa kalian bisa untuk mencari topik tersebut. Karena kalau kalian ikut-ikut,
kalian tidak punya feel untuk mengerjakan seminar proposal itu. Bahkan nanti di skripsi kalian bahkan akan males untuk mengerjakannya, karena menurut mungkin kalian akan merasa bahwa saya cuma ikut-ikut temen saya, seperti itu. Lalu tentunya kalian bisa mencari topik-topik itu dari jurnal, kemudian dari skripsi kakak tingkat, lalu dari internet. Ya tahulah kalian udah generasi milenial ya, nggak usah didikte seperti itu. Kalian pasti tentunya mampu ya mencari hal-hal yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab kalian, karena kalian adalah mahasiswa, bukan anak-anak sekolah lagi. Oke, tips selanjutnya, tips keempat adalah tentukan subjek juga. Sebenarnya subjek penelitian itu masih lama sih, tapi langkah baiknya kalian juga harus mulai mencari tahu subjek penelitian kalian. Jangan sampai kalian udah punya judul, punya topik, dosen juga udah pas, tapi untuk subjek penelitiannya masih abu-abu seperti itu. Jadi ya karena kalian tadi sudah punya penjurusan yang tepat, lalu dosen yang sudah expert di bidangnya juga, lalu punya topik yang ada yang ingin dibahas dari ketertarikan atau kegelisahan, tentunya subjeknya juga harus ada. Kan nggak lucu kalau sudah semuanya udah ada, 3 tips di atas sudah ada, tapi subjek penelitiannya belum ada. Kalian harus mulai berpikir akan subjek tersebut, walaupun masih lama. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditanya subjekmu siapa atau tempat penelitianmu di mana, kalian sudah punya jawabannya. Oke, lalu yang kelima, tips yang kelima adalah fokus mengerjakan. Ini adalah tips yang cukup sulit, karena yang namanya mahasiswa itu terkadang godaannya banyak, dari main, lalu klub malam, lalu PUBG, lalu nongkrong, lalu malas-malasan, lalu menjadi bucin, lalu organisasi. Itu banyak. Aku nggak menyalahkan itu karena itu pilihan kalian. Namun di sini karena kita sedang membicarakan terkait seminar proposal, maka kalian harus fokus untuk mengerjakan tersebut. Mengerjakan seminar proposal tersebut. Kalian harus ingat bahwa tujuan utama kalian merantau itu adalah untuk kuliah. Kalau yang kerja ya beda topik ya. Ini yang untuk kuliah ya. Kalian di sini merantau kuliah, mengemban tanggung jawab dari orang tua. Ingatlah tujuan kalian di sini itu ngapain. Jadi fokuslah untuk mengerjakan apa yang memang itu tanggung jawab kalian. Dan tips terakhir yaitu tips ke-6 terkait jangan ikut-ikutan teman. Kelima tips di atas tadi itu adalah ya selingan aja, tapi yang utama itu jangan ikut-ikutan teman, karena tidak semua teman itu akan memberikan dampak yang positif kepada kalian, teman-teman. Saya ngomong seperti ini karena memang saya melihat bahwa pada dasarnya semua orang itu punya wataknya sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau teman kalian memang tidak mau mengerjakan seminar proposal, ya sudah, itu urusan dia, itu masa depan dia. Tapi Anda, teman-teman, itu punya masa depan sendiri, punya orang tua sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Lepaskan teman seperti itu, maka kalian akan punya teman yang lain yang punya tujuan yang sama atau tanggung jawab yang sama. Jangan karena itu teman kalian, soulmate kalian, terus Anda ikut-ikutan tidak berhasil sukses. Emang teman kalian akan ngurusi kalian kalau nggak sukses? Ngasih makan kalian, membayari kuliah kalian, bayari kosan kalian? Nggak tentu. Jadi mungkin itu dulu 6 tips dari aku, Bayu Sasongko, terkait rekomendasi seminar proposal ya, tips mengerjakan seminar proposal. Silakan kalian praktekkan kalau memang ada yang sesuai. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau membantu silakan like. Kalau nggak membantu silakan di dislike aja. Karena memang aku buat ini karena ya aku pernah merasakan hal yang sama dan mungkin bisa membantu teman-teman, khususnya ada di kelas yang sekarang masuk ke semester 7. Oke, namaku Bayu. See you next on the video. Bye bye.